Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Permatasari SPD MPD CGP Angkatan 11 Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk memenuhi tugas CGP modul 1.1J koneksi antar materi. Ki Hajar Dewantara yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia memiliki pemikiran-pemikiran yang sangat mendalam dan visioner dalam dunia pendidikan. Dalam modul 1.1 Guru Penggerak, pemikiran-pemikiran beliau banyak dijelaskan dan memiliki relevansi yang tinggi dengan konteks pendidikan saat ini. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan yang berpusat pada anak dan lingkungan yang mendukung pertumbuhan karakter serta pembelajaran yang holistik. Menurut filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran adalah dua konsep yang saling berkaitan namun berbeda dalam esensinya. Pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara, merupakan upaya untuk memajukan bertumbuhnya pendidikan budi pekerti, kekuatan batin dan karakter, pikiran, serta tubuh anak. Sedangkan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara merupakan proses transfer pengetahuan dari guru kepada murid. Lebih lanjut, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah proses pembinaan diri yang menyeluruh dan berlangsung seumur hidup. Pendidikan tidak hanya terbatas pada transfer pengetahuan, tetapi juga mencakup pengembangan karakter, moral, dan budi pekerti. Ki Hajar menekankan pentingnya pendidikan yang berpusat pada anak, student-centered, di mana anak-anak didorong untuk berkembang sesuai dengan potensi dan minat mereka sendiri. Pendidikan juga dianggap sebagai proses yang holistik yang melibatkan lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sementara itu, pengajaran lebih spesifik pada proses transfer pengetahuan dari guru kepada murid. Dalam pengajaran, fokus utamanya adalah pada pemberian materi pelajaran dan keterampilan tertentu. Ki Hajar Dewantara memandang pengajaran sebagai bagian dari pendidikan. Namun, ia menekankan bahwa pengajaran harus dilakukan dengan metode yang mendidik, yang artinya tidak hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga membimbing atau menuntun murid ke arah pemahaman dan penghayatan yang lebih dalam. Dalam praktiknya, Ki Hajar Dewantara mengembangkan konsep taman siswa yang menggabungkan prinsip-prinsip pendidikan dan pengajaran. Di taman siswa, metode pengajaran disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan anak, serta diintegrasikan dengan nilai-nilai budaya dan moral. Dengan demikian, murid tidak hanya pintar dalam hal akademis, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan budi pekerti yang luhur. Filosofi ini mencerminkan pandangan holistik Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan dan pengajaran sebagai dua aspek yang harus berjalan seiring untuk membentuk individu yang utuh dan berkepribadian baik. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemahaman filosofi Ki Hajar Dewantara, saya percaya bahwa murid dan pembelajaran di kelas merupakan proses yang berpusat pada guru. Saya berpikir bahwa peran utama guru adalah sebagai pengajar yang mentransfer pengetahuan kepada murid, dan murid hanyalah penerima fasib yang harus menyerap informasi sebanyak-banyaknya dari guru. Mengejar ketercapaian materi menjadi fokus utama yang sering saya lakukan. Selain itu, saya juga cenderung melihat keberhasilan murid dari segi nilai akademis semata tanpa mempertimbangkan aspek lain dari perkembangan mereka. Setelah mempelajari modul 1.1 mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara, pandangan saya mengalami perubahan yang signifikan. Saya menyadari bahwa pendidikan adalah proses yang holistik dan seharusnya berpusat pada murid.
Menurut Ki Hajar Dewantara, murid harus dipandang sebagai individu yang utuh dengan kebutuhan, minat, dan potensi masing-masing yang unik. Pembelajaran harus bersifat aktif, di mana murid didorong untuk berpartisipasi secara kritis dan kreatif dalam proses belajar. Guru berperan sebagai fasilitator yang mendampingi dan membimbing murid dalam mengembangkan kemampuan mereka secara menyeluruh, baik akademis maupun non-akademis. Pemahaman baru ini membuat saya melihat pentingnya pendekatan yang lebih inklusif dan personal dalam pendidikan. Mengadopsi pemikiran ini, ada beberapa langkah yang dapat segera saya terapkan, antara lain penerapan prinsip ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso tut wuri handayani, yaitu menjadi contoh yang baik bagi siswa dengan menunjukkan sikap disiplin, kerjasama, dan kejujuran dalam setiap tindakan. Berperan aktif di tengah-tengah siswa, mendorong mereka untuk berpartisipasi dan berkreasi dengan menciptakan kegiatan belajar di dalam kelas lebih interaktif dengan diskusi kelompok, proyek kolaboratif, dan permainan edukatif, serta memberikan dorongan dan bimbingan dari belakang, memberikan siswa kebebasan untuk berekspresi dan belajar sesuai dengan minat dan bakat mereka. Langkah berikutnya yaitu menerapkan pembelajaran berbasis kontekstual, yaitu dengan mengintegrasikan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa, serta memupuk nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal dengan mengintegrasikan nilai-nilai kebudayaan lokal dalam materi pelajaran, seperti melalui seni tradisional, cerita rakyat, atau kegiatan adat lainnya. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, saya meyakini lingkungan kelas akan lebih mencerminkan semangat dan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang tidak hanya akan meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi juga membantu siswa berkembang menjadi individu yang berkarakter, kreatif, dan berwawasan luas. Demikianlah paparan kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salam guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.